Woi, udah gila lu ya? Anak umur 8 tahun diperkosa dengan brutal sampai dia itu cacat seumur hidup. Kasus kali ini datang dari Korea Selatan, tepatnya di kota Ansan, terjadi pada tanggal 11 Desember tahun 2008. Pelaku bernama Cho Do-sun, umur 44 tahun, sedangkan korbannya bernama Na-young. Ini nama samaran ya, dia berumur 8 tahun pada saat kejadian itu. Jadi ceritanya gini, pagi itu jam 8.30, Na-young mau berangkat sekolah seperti biasanya. Dan di tengah perjalanan, tepatnya di depan gereja, dia itu dihadang sama bapak-bapak. Dan katanya si bapak ini dia itu mabuk. Gue nggak tahu dia itu mabuk lem atau mabuk bensin, gue nggak tahu ya. Yang jelas waktu itu kondisi dia mabuk. Terus dia itu nanya ke Na-young, Kamu mau ke gereja nggak? kata dia. Terus Na-youngnya jawab, Enggak, saya nggak mau ke gereja, saya mau ke sekolah. terus tiba-tiba bapak itu membekap mulutnya Na-young dan menyeretnya ke toilet gereja itu. Dan kemudian pelaku mulai melakukan aksinya. Ya nggak usah gue jelasin ya, kalian pasti udah paham. Gue nggak tahu dia itu diperkosa model apa sampai organ reproduksi dan juga duburnya itu kehilangan fungsi hingga 80%. Gila, sadis banget. Setelah melihat korban pingsan dan juga darah ada di mana-mana, akhirnya si Cho Do-sun ini sadar dan dia itu mulai membersihkan bekas-bekas darah yang ada di lantai, di tembok, di pintu toilet, itu dia bersihin semua. Terus dia pulang ke rumah dan tidur kayak biasa. Kayak nggak kejadian apa-apa gitu loh. Emang bener-bener nggak ngotak ya. Nggak lama setelah itu, si anak ini berhasil siuman. Terus dia keluar dari toilet dan meminta pertolongan. Untungnya ada orang yang lihat. Terus si orang ini telepon polisi dan juga ambulans. Nah, setelah diperiksa, ternyata kondisi si anak ini bener-bener parah banget cuy. Yang pertama, hampir di seluruh wajahnya dia itu memar dan ada bekas gigitan di pipinya. Yang kedua, ada organ dalam yaitu usus yang keluar. Ya Allah, itu gimana rasanya ya? Aduh. Dan yang ketiga, hampir seluruh tubuhnya dia itu terluka dan mengeluarkan darah. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan 3 sidik jari dan juga satu barang bukti yaitu pel-pelan yang dia gunakan untuk membersihkan noda-noda darah setelah melakukan aksi kejamnya itu. 3 hari kemudian, polisi berhasil menemukan Cho Do-sun di rumahnya yang jaraknya 500 meter dari TKP. Dan Cho Do-sun ini ditemukan dalam keadaan mabuk. Berarti emang dia ini sehari-hari sukanya mabuk cuy. Dan ini nih yang lebih mind blowing. Ternyata si Cho Do-sun ini mempunyai catatan kriminal sebanyak 17 kali. Wah, kukira cupu, ternyata suhu. Wah, suhu kok, suhu kriminal. Selama persidangan, Cho Do-sun ini nggak pernah ngakuin kesalahannya. Bahkan dia itu berakting seolah-olah dia itu orang yang baik yang nggak mungkin ngelakuin hal itu ke anak kecil. Pada akhirnya, Cho Do-sun ini cuman dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. 12 tahun aja cuy, nggak sebanding sama penderitaan si anak. Yang maaf ya, dia itu cacat karena harus pakai kantung buat BAB. Belum lagi traumanya. Seumur hidup coy. Dan karena kejadian ini udah lama ya, tahun 2008, jadi Cho Do-sun ini udah bebas tanggal 13 Desember tahun 2020 kemarin. Cerita ini juga udah pernah difilmkan ya dengan judul Wish atau Sowon, dan pas nonton itu gue nangis cuy. Apalagi pas persidangannya itu gue gemes banget, emosi banget gue. Dan recommended banget sih filmnya karena sebagus itu, tapi kasihan banget. Nah, dari cerita ini bisa diambil pelajaran ya, khususnya buat para orang tua itu harus lebih waspada. Karena kebanyakan kejahatan itu ngincernya, kalau nggak perempuan ya anak-anak. Tapi bukan berarti cowok nggak kena gitu ya, tapi maksudnya itu seringnya gitu loh. Oke, cerita kali ini sampai di sini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye.